Dan termasuk kebendaan-kebendaan, godaan-godaan fisik ini, al-ulumul aqliyah wal lisaniyah. Ilmu-ilmu rasional dan ilmu-ilmu lisan, ya sebangsa linguistik. Terlalu membanggakan karena kita berilmu fikih. Perangsane bakawus ahli mutabahir fil fikih, perangsane bener konon. Belum tentu. Apa setiap orang yang ahli hukum itu orang yang taat hukum? Malah mereka lah orang-orang yang membuat hukum menjadi komoditi. Di segala zaman, ahli hukum di segala zaman. Baik zamannya a'immah al-mustahidun, seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, sampai kepada sekarang Juan Felix Tanpa Bolon. Sekaligus, itu jagoan ahli hukum. Apa yang Anda yakin mereka itu punya nasionalisme yang tinggi? Berpikir. Akan saya kasih contoh, kecerdasan berpikir. Wa kafa billahi syahida. Ba'nya kan bazaidah, kata para ahli nahwi. Artinya bazaidah itu sama dengan kafallahu syahidan. Apakah zaidah itu nggak ada artinya? Ya ada, secara linguistik, secara lisaniyat mah ada, mengapa tidak? Ya kalau nggak ada artinya sia-sia dong Allah ngomong, kebanyakan ngomong mah. Zaidah itu menurut tinjauan ilmu nahwu. Kalau ilmu lisaniyat, ya nggak mungkin sesuatu yang ditambah kok sama dengan tidak ada tambahan, iya kan? Semua apapun yang ada tambahannya pasti ada tambahan makna. Tapi sekalipun itu di luar wilayah ilmu nahwu ya, kalau sudah makna. Mau kan hanya cara membaca saja. Makna kan bukan urusan nahwu. Maknanya tergantung kepada kemampuan seseorang menguasai lisaniyat ini. Saya uraikan dulu. Kafallahu syahidan dan kafa billahi syahida adalah jelas berbeda. Yang satu ada baknya, yang satu tidak. Kalau wakafa billahi syahida, di mana letak bedanya? Bahasa Indonesianya ya biarlah cukup Allah saja sebagai saksi. Kalau kafallahu syahidan, kalau nggak pakai ba nih, artinya Allah itu sangat mengetahui segala sesuatu dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Allah tidak perlu bukti, tidak perlu alat, tidak perlu kaca spion, nggak perlu kabel-kabel, semuanya kafallahu syahida. Allah sudah cukup dengan kebesarannya bisa menyaksikan apapun juga. Tapi wakafa billahi syahida, ketika engkau berbuat baik nggak usah kepengen dilihat orang lain, sudah cukup Allah saja yang menyaksikan kebaikanmu. Jadi nggak usah ria, nggak usah diperlihatkan orang banyak kebaikanmu, udah berbuat sajalah. Biar Allah yang menyaksikan kamu. Itu mananya bahkan di sini. Ini kan di luar wilayah nahwu kan. Nah orang yang mengerti lisannya seperti itu juga apa nggak sombong? Sombong dong dengan ilmu seperti itu tuh. Sama dengan orang mengerti ilmu elektronik kan. Semua pengetahuan itu sama dengan materi. Awas nih. Mendorong orang jadi sombong. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Allah itu sangat tahu persis orang nambah ilmu, nambah sombong, orang nambah dunia, nambah sombong sama. Malah sombongnya orang pintar lebih permanen. Kalau orang kaya mah dia masih ada kecurigaan, bisa saja besok saya jatuh miskin, iya kan? Rumah kebakar, kena penyakit. Tapi kalau orang pintar mah nggak ada terpikir bahwa saya besok jadi bodoh. Lebih permanen kesombongannya itu. Ya, termasuk iblis juga kesombongan intelektual juga sebetulnya. Tidak mau tunduk sama Adam. Iya, bukan karena mati. Dia kan dengan kecerdikan dia. Kan iblis itu paling cerdas itu iblis sebetulnya. Iya. Nah itu kalau jinnya jin ifrit. Jadi di antara kita juga sama. Ketika Anda sudah menjadi ala-alamah, terlalu menuntut ingin dihormati orang. Betul. Kepengen diistimewakan. Ini jujur aja. Dan Allah paling tidak suka sama orang yang sombong. Sesuatu yang paling dibenci itu kesombongan gitu. Karena kesombongan itu hanya bersaing dengan Allah. Allah sombong, mutakabir. Kamunya mutakabir juga. Apa nggak berkelahi? Nggak usah dengan Allah, dia sama manusia aja. Orang sombong itu adalah menghinakan orang lain dan dirinya ingin dihormati. Orang sombong ketika tersinggung, marahnya bukan main. Oleh karena itu makanya dijamin orang yang sombong nggak bakal masuk surga. Kenapa? Musuh-musuhan kalau Allah. Apa setiap hari nggak berebut orang sombong no? Kata Allahnya ini jasaku. Kata yang sombongnya inilah jasaku. Kan gitu bilang. Merasa dirinya paling berjasa. Allah mengklaim juga semua milikku dan semua aku yang berbuat. Aku yang paling berjasa. Apa nggak beli tukaran nih? Tukaran.
Udah di masa ketemu. Ini kajian psikologis ini mesti disadari. Fal istighalu biha, maka kita sibuk ya, mumpuni sibuk ya dengan ilmu-ilmu akliyah dan ilmu-ilmu lisaniyah itu. Wal wuqufu mahalawatiha, kita merasa kagum dengan nikmatnya ilmu pengetahuan, kita merasa bangga berpresis berpengetahuan, menguasai banyak disiplin ilmu. Min asyaddil hujubi min an ma'rifatillah, itulah hijab tabir yang paling tebal menutupi ma'rifatullah. Itulah disebut dengan kecongkakan intelektualitas, semakin tidak paham kepada Allah. A'ni al-ma'rifat al-khassah, yang dimaksudkan dengan bahwa kita bangga dengan pengetahuan kita, dengan ilmu kita, dengan pengalaman kita, dengan harta kita dan sebagainya. Malah itulah menjadi satu hijab, satu tabir tertutup, kita tidak bisa ma'rifatullah. Maksudnya ma'rifah khasah ini, untuk mencapai kecerdasan spiritual itu nggak bisa cerdas.